Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang kita dengarkan hari ini adalah surat yang disampaikan kepada jemaat di Laodikia. Bahwasanya mereka disebut sebagai jemaat yang suam-suam kuku, yang tidak panas dan tidak dingin. Tentu ini menjadi prinsip yang tegas bahwasanya Allah akan memuntahkan mereka. Kita harus memikirkan satu hal, bahwasanya yang mengetuk pintu itu adalah Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya adalah, pintu apa yang sedang diketuk oleh Yesus Kristus? Kita langsung berkata bahwa Yesus Kristus mengetuk pintu kita masing-masing, dan ini adalah seruan kepada pertobatan. Tetapi ternyata kita baru menyadari satu hal, bahwa Yesus sedang mengetuk pintu gereja. Dan persoalannya adalah, gagang pintu untuk membuka pintu tersebut berada di dalam, sehingga yang harus membukakan itu ada di dalam. Kita memikirkan satu hal, jangan-jangan kita juga sama seperti jemaat yang ada di Laodikia ini. Mengapa demikian? Karena ternyata sudah ada yang bergeser. Yang seharusnya menjadi pusat perhatian kita di dalam gereja adalah Yesus Kristus. Tetapi apakah Yesus Kristus masih mendapatkan tempat dalam perhatian seluruh jemaat dalam gereja itu? Jangan-jangan Yesus Kristus yang adalah pemilik gereja itu, ia sendiri tidak berada di tempat itu, sehingga Yesus Kristus harus mengetuk dari luar. Kita harus memikirkan satu hal, bahwa ternyata ada prinsip yang salah dan keliru dalam diri kita, sebab kita adalah gereja yang dinamis. Kita merasa bahwa diri kita sudah kaya dan berkelimpahan, padahal sama seperti jemaat di Laodikia, sebenarnya mereka adalah miskin. Dan dalam nats ini dikatakan bahwasanya mereka berpikir mereka memiliki pakaian, padahal sebenarnya mereka tidak mempergunakan pakaian apapun. Sehingga Yesus berkata dalam nats ini, belilah emas yang murni daripadaku sehingga kau menjadi kaya, dan juga pakaian putih sehingga itu engkau pergunakan bagi tubuhmu. Ini bukan tentang teori kemakmuran, tetapi sebenarnya jika Kristus adalah pusat perhatian dan pusat di dalam hidup kita, maka kita akan berkelimpahan dalam pengertian. Kita akan berkelimpahan dari hal-hal yang harus kita kerjakan di dunia ini, dan tentu kita akan berbuat. Dan ketika kita berada di dalam Kristus, maka kita pasti tahu malu. Tetapi jika kita tidak berada di dalam Kristus, itu mengapa kita sering sekali tidak tahu malu dalam hidup ini. Itulah mengapa kemanusiaan kita sering sekali semakin menjadi menipis. Perasaan kita tidak semakin peka. Suasana hati kita tidak membuat kita sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dan kebanyakan kita mengabaikan apa yang Tuhan sedang inginkan dari kita. Dan itu mengapa Yesus Kristus mengetuk pintu gerejanya. Kita harus memikirkan satu hal, bahwasanya ketika kita berada di dalam Kristus, kita akan sama di dalam perjamuan itu. Ini adalah gambaran yang mengisyaratkan bahwasanya ada orang yang menganggap dirinya adalah Tuhan, yang menganggap Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Menganggap dirinya adalah Tuhan dan tidak menganggap Yesus Kristus adalah Tuhan yang sesungguhnya. Dan kita sedang hidup dalam eksploitasi yang terjadi ini.
Kita merasa bahwa hidup kita adalah hidup kita, sehingga kita tidak bersandar kepada Allah. Dan di sanalah letak kesalahannya. Bukankah kita semakin meninggalkan Allah, yang adalah cinta pertama kita? Seberapa seringkah saudara meninggalkan Dia? Dan ini adalah menjadi persoalan serius bagi kita, bahwasanya Dia telah berada di luar kehidupan kita. Dan di sana letak persoalan kita yang sesungguhnya. Jika Yesus Kristus tidak ada di dalam diri saudara, maka saudara selamanya akan menjadi miskin dalam perbuatan dan dalam pengertian. Milikilah Kristus dan jadikanlah Dia menjadi prioritas hidup saudara, sehingga hati saudara akan semakin bersinar. Maka saudara akan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, atas anugerah yang Tuhan Engkau telah nyatakan kepada kami. Engkau telah mengetuk pintu gereja-Mu, sebab Engkau tidak menjadi pusat perhatian dalam gereja itu. Dan kami tersadar Bapa, ternyata kami tidak mengerjakan apapun di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, sebab kami tidak menyadari dan dengan sengaja lalai dengan kebodohan kami sendiri. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami mengerti bahwa hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu, karena kami telah ditebus dalam darah yang kudus. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti ini, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerjakan keselamatan kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.